Sejumlah kapal induk penyerang Inggris masuk Laut Cina Selatan. Cina siap berperang. Cina lagi guys. Ribut masalah kotoran hewan peliharaan. Tetangga dianiaya hingga tewas. What's up my friend, balik lagi ya kan cuy. Balik lagi dong, masa enggak. Balik terus pokoknya sampai mau menjemput. Dan bro, PPKM diperpanjang sampai Agustus. Cuman alhamdulillah ya, bantuan udah turun. Walaupun ya masih belum berupa uang tunai, cuman berupa sembako. Kalau di tempat aku baru dapat beras, nggak tahu lah itu berapa liter. Yang jelas sudah ada lah katanya bantuan. Ya semoga aja buat para pedagang dapat santunan lah, dapat bantuan tunai lah. Ya berapa? Mau ya mungkin 1 juta atau 2 juta ya kan. Lumayan lah selama PPKM, mungkin penghasilannya menurun. Terus buat masyarakat yang kurang mampu ya semoga dapat uang tunai sama sembako-sembakonya lah, biar bisa meneruskan kehidupan yang luar biasa pahit lah. Pare aja sampai kalah. Oke guys, jadi ya seperti biasa kita bakal nge-react berita yang lagi hype-hype-nya lah, yang hot news, yang breaking news. Jadi buat kalian yang malas baca, malas nonton berita, ya langsung aja nih channel terbaik buat kalian. Dan di berita pertama ada masukkan bulat ke anus untuk ledakan sembelit, pria ini hampir mati. Bro, kalau sembelit mending makan yang makanan berserat lah, jangan masukin belut. Orang ambien aja sakit kalau duduk. Ini belut yang dimasukin. Dari Beijing guys, kompas.com, seorang pria di Cina hampir mati karena masukkan belut sepanjang 20 cm dimasukkan ke anus demi meredakan sembelit. Lalu, bang, ini dia dapat ilmu dari mana gitu? Atau emang jangan-jangan beneran bisa? Kayaknya nih ada yang ngasih tahu tapi dia nangkapnya salah. Mungkin makan makan belut ya kan, biar sembelit turun. Nggak tahu ya malah si si belutnya yang dimasukin ke anus. Aduh, sembelit nggak hilang, mau mati ya. Dokter setempat menerangkan ikan itu bergerak melata ke usus besar si lelaki sebelum terjebak dalam perutnya. Anjing, hidup-hidup. Pasien yang tak disebutkan identitasnya itu mengungkapkan dia memasukkannya setelah mengikuti cara dalam pengobatan tradisional. Tuh kan, pengobatan tradisional guys. Ya emang kalau pengobatan tradisional ya mesti dibimbing lah sama yang ahli biar nggak salah kayak gini kayak kan. Masa iya belut yang dimasukin? Dokter di Cina menuturkan mereka berhasil mengeluarkan belut 20 cm yang masih hidup dari perut si pria. Aduh, itu dalamnya hancur nggak ya? Tim medis memperingatkan pasien itu bisa mati karena hemolisis atau kondisi sel darah merah dihancurkan ketika bakteri dari pencernaan berada di perut. Awalnya pria tersebut memeriksakan diri di rumah sakit Xinhuang, Provinsi Jiangsu, dan mengeluh sakit perut di bagian bawah. Ya iyalah, sakit perut bagian bawah, ada-ada aja emang. Masa iya belut dimasukin? Untung nggak ular. Media pemerintah global Times memberitakan laki-laki itu menghindari memeriksakan diri ke rumah sakit karena malu. Ya gengsinya diturunin lah daripada meninggal. Sebelum kasus di Xionghua, terdapat momen pria berusia 50-an pada tahun lalu juga memasukkan belut ke dalam anus. Hah? Oh jadi tadi kan pengobatan tradisional, belut dimasukin ke lubang lubang anus buat ngeredain sembelit katanya. Nggak tahu lah itu dari mana asal muasalnya. Yang jelas kayaknya itu jangan dicoba ya guys, mungkin sangat-sangat berbahaya sampai ya bisa mengakibatkan meninggal. Kisahnya menyeruak setelah si lelaki berobat ke rumah sakit Dangguan, Provinsi Guangdong karena menderita sakit perut di bawah. Setelah dicek, ternyata hewan itu sudah memasuki sistem pencernaan pasien sebelum mati dan terjebak di perutnya. Dokter segera melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan belutnya, tapi perut laki-laki itu disebut sudah terluka dan dipenuhi kotoran. Pria itu menghabiskan setidaknya 3 hari di ruang perawatan intensif sebelum diizinkan meninggalkan rumah sakit. Juga pada tahun lalu, seorang pria memasukkan sumpit sepanjang 10 cm ke dubur karena penasaran dan terjebak di perutnya. Aduh. Nggak bisa ngebayangin guys, itu sakitnya minta ampun kayaknya. Dilansir Daily Mail, Kamis 29 Juli 2021, kakek asal Hubei itu mengaku dia hendak memeriksakan duburnya karena ambien duduk aja sakit, apalagi dimasukin sumpit.
Tetapi dia penasaran dan memasukkan sumpit itu ke anal, membuatnya harus berada di rumah sakit demi menjalani operasi pengangkatan sumpit besi. Astaga, besi lagi. Ada-ada aja emang Cina nih kelakuannya. Tapi ya kemarin Cina nyumbang 3 triliun kalau nggak salah buat para penderita COVID. Next, Biden tiba-tiba sebut Republik Indonesia, ungkap Jakarta terancam. Hah? Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba-tiba menyebut Indonesia. Ini yang dilakukan dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional AS 27 Juli lalu. Diutarakannya ada ancaman bagi Republik Indonesia di mana Jakarta terancam tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Bro, daripada ngurusin kita punya negara ya kan, mending ngurusin dulu lah. Kalau punya negara, kita di sini aman, kalau di sana aman. Mereka ini emang ya, mereka ini ya suka lah melihat mau campur-campurin negara orang ya kan. Kemarin aja Arab deket sama Cina sama Rusia, cemburu katanya. Next, pejabat tinggi Cina dan Taliban bertemu jelang penarikan penuh pasukan AS dari Afghanistan. Beijing, Kompos.com, Menteri Luar Negeri Cina bertemu dengan delegasi pejabat tinggi Taliban pada Rabu 28 Juli 2021 saat hubungan keduanya menghangat jelang penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Sebuah foto yang diunggah di situs web Kementerian Cina menunjukkan Wang Yi berpose dengan pemimpin senior Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, dan delegasinya di kota Tianjin, kemudian duduk untuk melakukan pembicaraan. Melansir AP, pertemuan itu juga mengikut sertakan para kepala Dewan Agama Taliban dan Komite Propaganda. Namun tidak ada agenda yang diumumkan untuk pertemuan itu. Oh, jadi masih belum, nggak tahu, masih belum menyusun schedule katanya sih. Pertunjukan keramahan yang sangat mencolok itu dinilai tampak seperti misi diplomatik pada saat Taliban mendambakan legitimasi apaan? Dalam pernyataannya, Wang mengatakan Cina menghormati kemerdekaan berdaulat Afghanistan, integritas teritorial, dan selalu memegang kebijakan untuk tidak mengintervensi urusan internal Afghanistan. Menurutnya, penarikan tergesa-gesa AS dan NATO mengungkapkan kegagalan kebijakan AS dan menawarkan rakyat Afghanistan kesempatan penting untuk menstabilkan dan mengembangkan negara mereka sendiri. Tahu lah nih, urusan ini kayaknya terlalu tinggi deh buat kita nih. Nggak tahu lah, ilmu politik nih kan ya emang sulit buat warga-warga kita, rakyat jelata kayak kita gini ya kan. Terserah mereka lah. Cuman yang bingung ya, setelah AS mundur kok Cina yang masuk, ada apa ya kan. Cuman kalau Amerika Serikat megang pemerintahan Afghanistan, si Cina megang si Taliban, ya terserah mereka lah. Yang jelas jangan sampai ada perang dunia ketiga. Habis bos. Next, biarkan putrinya yang berusia 12 tahun diperkosa lalu melahirkan ibu ini ditangkap polisi. Lah, Kompas.com, seorang ibu yang membiarkan anak putri 12 tahunnya diperkosa lalu melahirkan ditangkap polisi kota Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat pada Kamis 29 Juli 2001. Ibu bernama Desiree Castaneda itu bahkan mengundang tersangka pemerkosa ke acara baby shower cucunya. Hah? Polisi Tulsa mengatakan Castaneda dan anggota keluarga lainnya sebenarnya tahu tentang hubungan korban dengan Juan Miranda Zara sendiri telah ditangkap pada 14 Juli saat menemani korban melahirkan di rumah sakit. Loh, saat itu kami menerima banyak pertanyaan seperti di mana orang tuanya, kata Departemen Kepolisian Tulsa, dikutip dari New York Post Kamis 29 Juli 2001. Keluarga mengizinkan hubungan itu dan ada foto keluarga yang mengadakan baby shower untuk korban serta tersangka lanjutnya. Castaneda kemudian dijatuhi tuduhan membiarkan pemerkosaan dan penelantaran seks anak. Sementara itu, ayah korban mendekam di balik jeruji besi dengan hukuman penjara 12 tahun untuk kasus berbeda, kata polisi. Untuk Miranda Zara, dia didakwa dengan pemerkosaan tingkat pertama terhadap anak di bawah umur. Ketika diinterogasi polisi, dia mengakui adalah ayah anak dari yang belum lahir dan tidak paham mengapa polisi menangani kasus ini. Mereka masuk seperti pasangan lainnya.
Mereka masuk seperti pasangan lainnya bersemangat melahirkan anak mereka yang baru lahir, kata polisi Danny Bin kepada stasiun lokal. Miranda Jara juga diduga memposting dia menjalin hubungan dengan gadis itu di profil Facebooknya. Lanjut Fox 30, 23. Foto Miranda Jara dan korban di baby shower juga diposting ke halamannya. Kami tidak mendapat kasus seperti ini setiap hari, kata Bin kepada stasiun televisi tersebut. Ini tentu saja mengejutkan bagi semua orang yang terlibat. Si Miranda Jara perkosa cewek, terus kayak hamil. Nah, kayaknya dia mau bertanggung jawab. Entah itu dia memperkosa atau gimana. Kayaknya sih suka sama suka. Ribut masalah kotoran hewan peliharaan, tetangga dianiaya hingga tewas. Perihal kotoran bos. Jakarta, Kompas TV. Detik-detik tetangga dianiaya hingga tewas karena kotoran hewan terekam kamera pemantau di rumah pelaku. Menurut warga sekitar, pelaku belakangan ini kerap menjadi temperamental. Ya emang lagi covid bos. Masukan kurang, mau jalan-jalan nyari angin susah, di rumah mulu, pastilah. Jadi ada tekanan batin ya kan. Apalagi kalau pasangan minta ini, minta itu, anak minta ini, minta itu. Nah, kelar lah. Ini adalah detik-detik saat Agus Tanu Hamdani mendatangi tetangga yang telah memarahi anaknya di perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan ini Julius Anugrah, pelaku pemukulan tetangga hingga tewas. Korban pingsan seusai dipukul pelaku. Sayang, nyawa pria 51 tahun ini tak tertolong. Dia meninggal dunia di rumah sakit. Kejadian berawal saat anjing yang dibawa anak korban yang masih 12 tahun buang kotoran di depan rumah pelaku. Bukan tanpa alasan, anjing terlepas saat sang anak membantu nenek berkursi roda yang tak bisa melewati polisi tidur. Guys, buat kalian yang pelihara binatang-binatang peliharaan, ternak kek, apa kek ya kan, entah itu kucing, ayam, bebek, tikus, biawak lah, atau apalah, reptil-reptil, ya perhatiin lah kotoran-kotorannya ya kan. Dan makanannya juga tolong diperhatiin lah. Ini tetangga yang ngasih makan. Terus binatang, ya ambil contoh aja kucing lah. Kucing udah dikalungin kan tanda bahwa kita yang punya, ternyata malah tetangga yang ngasih makan, terus buang kotoran di tempat tetangga. Giliran ayam udah bertelur atau mau disembelih, nggak dikasih lagi sama tetangga. Kan nggak asik lah kayak gitu ya kan. Pokoknya ya saling menjaga, saling sayang menyayangi, dan saling berbagi. Jelas berbagi lah kan. Kalau berbagi ya jangan tainya doang dibagi, daging telurnya ya dibagi juga lah, biar sama-sama senang. Mengerikan, potret Cina dilanda badai pasir setinggi 100 meter. Gimana ya, mau dibilang kasihan ini Cina, ya namanya juga bencana. Coba dulu banjir, habis banjir covid, habis covid belalang makan padi mereka, terus banjir lagi, terus badai pasir. Nggak tahu lah Cina nih kenapa gitu ya kan, sampai banyak banget kena bencana. Semoga ya, yang jelas ya, semoga rakyat Cina tetap ya jaga keamanan lah, bukan jaga keamanan lagi ya, jaga kondisi lah. Pokoknya pelihara lingkungan kalian lah, biar nggak terlalu banyak terjadi bencana. Dunhuang, Kompas TV. Detik-detik badai pasir setinggi 100 meter melanda kota Dunhuang, kawasan barat Laut Cina terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh Transit. Detik-detik badai pasir setinggi 100 meter melanda kota Dunhuang. Badai pasir ini terjadi pada Minggu 25 Juli 2021 sore. Badai pasir Cina ini menyapu dinding bangunan tinggi di atas kota di Provinsi Gansu di tepi Gulon Gobi. Dilansir dari ABC News,
Badai pasir ini membuat langit menjadi berwarna kuning dan jarak pandang hingga kurang dari 5 meter di beberapa wilayah. Dilansir dari ABC News pada Selasa 27 Juli 2021, polisi lalu lintas setempat segera memperlakukan kontrol gerbang tol dan mengarahkan kendaraan yang terdampak badai pasir itu meninggalkan jalan tol dan berhenti di rest area. Badai pasir Cina membuat lalu lintas macet dan lebih dari 400 penerbangan dari dua bandara utama ibu kota dibatalkan. Beijing sebenarnya menghadapi badai pasir reguler pada Maret dan April karena dekat dengan gurun Gobi, serta karena efek deforestasi dan erosi tanah di seluruh Cina Utara. Sejauh ini, Cina berusaha menanam pohon sekitar wilayah itu sebagai tembok hijau besar dalam upaya untuk menghalau debu yang masuk. Negara komunis ini juga telah mencoba membuat koridor udara yang menyalurkan angin dan memungkinkan pasir dan polutan lainnya lewat lebih cepat. Ya, terlepas dari bencana-bencana yang mereka alami, tapi ini Cina ini kok cepat tanggap ya, mantap emang. Kemarin COVID baru berapa bulan atau berapa minggu mereka langsung bikin rumah sakit darurat, dan itu rumah sakitnya luar biasa juga. Sekarang ini udah bakal nanam pohon sama membuat koridor udara katanya. Sakti emang ini Cina ini, otaknya ya cemerlang lah, pantasan ya banyak yang nyeri lah. Next, sejumlah kapal induk penyerang Inggris masuk Laut Cina Selatan. Cina siap berperang. Cina lagi guys, baru COVID, banjir, badai pasir, mau diserang, siap berperang. Nah kan, sakti emang Cina ini, luar biasa lah. Pantasan kan ya tersebar lah di seluruh dunia. Cina guys, Cina. Pastinya kita Indonesia ya contek-contek lah gimana mereka ini cara entah pola pikir mereka, gimana mereka bisa cepat tanggap, gimana negaranya bisa maju. Beijing, Kompas TV, Cina mengungkapkan kesiapannya untuk berperang setelah sejumlah kapal induk penyerang Inggris memasuki Laut Cina Selatan. Ini kalau Cina sama Inggris perang dunia ketiga ini guys, jelas. Semoga aja nggak terjadi. Dan ya belum nikah bos, ntar lah perangnya ntar. Ini kalau terjadi perang dunia ketiga ini habis lah. Perang nuklir kayaknya nih guys. Buat kalian yang belum nikah ya cepat lah, daripada ntar nggak sempat ya kan. Cina mengancam kapal induk penyerang Inggris yang dipimpin HMS Queen Elizabeth untuk tetap melakukan aksi provokasi. Menurut media pro pemerintah Cina, Global Times Angkatan Laut Angkatan Laut Menurut media pro pemerintah Cina, Global Times Angkatan Laut, Tentara Pembebasan Rakyat Tengah berada dalam kondisi siap bertarung. Dikutip dari BBC, Jumat 30 Juli 2021, Cina saat ini tengah memperhatikan lebih dekat perkembangan dari para kapal induk penyerang tersebut yang berlayar dengan rute menuju Jepang. Jadi para penyerang kapal Inggris rutenya mau menuju ke Jepang, nggak tahu mau ngapain. Mereka juga menyebut bahwa Inggris saat ini masih merasa hidup di masa kolonial. Angkatan Laut Inggris sebelumnya melakukan latihan dengan Angkatan Laut Singapura. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace tak merahasiakan keinginan pihaknya untuk melakukan latihan yang disebut navigasi kemerdekaan di Laut Cina Selatan. Cina saat ini mengklaim bahwa Laut Cina Selatan merupakan milik mereka. Kontras dengan putusan Pengadilan Internasional 2016, pengakuan sepihak tersebut membuat Cina membangun pangkalan dan karang artifisial di Laut Cina Selatan. Ini ya, sekali lagi kita kayaknya nggak bisa ngikutin lah yang kayak gini ya kan, karena ini ya kebijakan negara mereka sendiri, ya terserah mereka lah, mereka mau ngapain. Cuman ya tolonglah nggak usah lah perang, nanti bakal ngelibatin negara-negara yang sebenarnya nggak terlibat.
Jadi ya seluruh negara sekarang mau, karena udah kayaknya kasus COVID di negara mereka udah mulai turun, sekarang mereka udah ya melancarkan jurus-jurus gitulah buat perkembangan negara mereka masing-masing. Dan salah satu yang diincar kayaknya Afghanistan. Nggak tahu lah di Afghanistan ada apa. Yang jelas ini AS Cina lagi dekat lah di antara salah satu di antara Afghanistan, ya AS sama pemerintah Afghanistan, si Cina sama Taliban. Terus tadi ada Inggris coba lewat di daerah Laut Cina lah katanya, dan Cina siap berperang. Ya semoga aja nggak terjadi perang dunia ketiga dan seluruh negara cepat stabil, COVID-19 cepat hilang, bantuan untuk para pedagang kecil ya kan cepat dapat bantuan. Terus ya semoga para pekerja-pekerja yang di toko-toko yang di PHK cepat dapat pekerjaan baru lah yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa buat jaga lingkungan kita, terutama katanya tadi Indonesia kan kata kata mereka katanya si katanya kalau dalam 10 tahun ibu kota Indonesia bakal banjir lah, bakal terendam. Jadi ya segeralah untuk pindah ke tempat yang lebih subur atau yang bisa di tempat ditinggali lah. Ya semoga aja apa yang mereka sangka dan apa yang mereka kira itu nggak bakalan terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Oke guys, mungkin ya segini aja dulu beritanya. Buat kalian yang suka jangan lupa like, dan apa pendapat kalian tentang si Cina, Afghanistan, Inggris, Amerika, pokoknya yang apalah pendapat kalian tentang berita-berita tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe, share juga boleh. Share sih ya kayaknya harus lah. Oke guys, sampai jumpa di next video. See you.